Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. semuanya? Sangat bahagia saya bisa berada di tempat ini, luar biasa. Terima kasih Sofian dan tim dan kru dan lain-lainnya tentunya dengan memberikan kepercayaan saya untuk berbagi sharing kepada Anda semuanya. Dan luar biasa, yang dimana sebenarnya saya ini juga seperti Anda, sebagian saya tidak bisa melihat luar biasanya di mana di angka 17 tahun itu saya mengalami. Jadi untuk lebih kenal saya lagi adalah di mana saya di angka 17 tahun saya mengalami kecelakaan dan di mana saya harus kehilangan penglihatan. Nah, di sanalah titik depresinya saya, frustasi, kecewa, bingung, dan saya berpikir bahwa saya mau jadi apa ke depannya dan saya akan jadi siapa nanti ke depannya. Itu pertanyaan yang saya tanyakan kepada diri saya. Dan akhirnya setelah saya berusaha untuk menerima saya sebagai tunanetra, dan akhirnya saya coba untuk memiliki teman-teman difabel lainnya, tunanetra lainnya, dan saya lihat bahwa setelah saya menerima saya sebagai tunanetra, saya berpikir, lah saya nanti jadi apa di sini? Saya kerja di mana? Dan gimana cara saya bisa nafkahin nanti saya punya istri? Dan gimana cara saya bisa menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua? Itu dalam pikiran saya seperti itu terus itu. Kenapa? Karena saya waktu itu masih SMA, kecelakaan, dan akhirnya saya kehilangan jasa saya SMP. Dan akhirnya saya berusaha untuk berpikir kembali dan ketemu sama teman-teman lainnya, dan saya lihat bahwa teman-teman tunanetra lainnya pada kuliah, dan itu yang membuat saya kaget awalnya. Oh, gila nih, tunanetra kok bisa kuliah ya? Gimana sih dia bisa kuliah? Kok belajarnya gimana caranya? Itu yang pertama kali dalam pikiran saya. Ternyata alhamdulillah tunanetra difasilitasi teknologi yang canggih dan luar biasa, dan komputer bicara, dan itu membuat saya itu termotivasi untuk mempelajarinya. Akhirnya alhamdulillah saya berusaha lagi, dan memang saya tertarik dalam ilmu psikologi, dan akhirnya dari situ saya berpikir kembali dan saya lanjut SMA lagi. Jadi saya tuh SMA itu saya umur 20 baru lulus SMA, dan 21 saya melanjutkan kuliah S1, dan dari sana saya langsung kuliah lagi, lulus 4 tahun. Saya langsung kuliah di Universitas Negeri Padang, ngambil jurusan profesi konselor, dan sekarang profesi saya sebagai konselor, dan sekarang saya juga sebagai mahasiswa magister psikologi. Nah, ini yang luar biasa sebenarnya, yang dimana saya berpikir bahwa semua orang punya hak yang sama, Anda juga punya hak yang sama. Nah, di sini saya berpikir bahwa semua orang punya hak yang sama, dan akhirnya saya berpikir kembali bahwa saya harus sukses. Nah, tapi gimana cara saya bisa sukses? Waktu saya berpikir tentang sukses adalah pergerakan yang nyata, yang bisa orang lihat atau bisa saya rasakan. Tetapi ternyata saya menemukan pemikiran-pemikiran tentang kognitif berpikir. Kalau Anda berani berpikir tentang kebahagiaan, kesuksesan milik Anda, berarti Anda punya hak yang sama dengan hak-hak orang lain. Ini berbicara tentang impian yang luar biasa, dan mental kita harus kita tumbuhkan. Kenapa? Karena kita punya mindset yang luar biasa. Jadi, apapun yang ada di luar sana adalah hasil dari mindset seseorang yang sukses sebenarnya. Nah, kok gitu? Contoh sederhananya. Monas, di ujung Monas itu ada emas. Nah, lalu kenapa kok di ujung Monas ada emas, dan siapa yang naruh? Bukan ditaruh, tapi dikonsepin di dalam pikiran seseorang menggunakan mindset yang luar biasa. Nah, sama. Nah, selama ini kita tanyakan adalah kita punya konsep enggak, atau kita sedang bikin konsep enggak. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Nah, terkadang manusia atau kita pribadi atau orang lain berkata sebegini, ah iya, aku sih ya begini. Atau dia bilang seperti ini, jadilah dirimu apa adanya. Iya, boleh. Atau kalimat lainnya, ya ini gue, emang gue seperti ini. Nah, banyak orang terjebak dari pikirannya atau mindsetnya mengenai dirinya. Janganlah pernah menjadi orang lain. Iya, benar. Tetapi ada beberapa yang harus kita pahami tentang mindset diri kita. Apakah Anda, kalau saya tanya, hari ini dengan 5 tahun yang lalu, apakah Anda hari ini dengan 5 tahun yang lalu sama atau beda? Oke, ya beda mas. Oke, kenapa beda? Berarti ada namanya growth mindset di dalam diri Anda. Atau misalkan hari ini bahkan dengan 1 tahun ke belakang, apakah ada perbedaan? Iya.
Ada. Berarti itu adalah growth mindset. Jadi semuanya harus ada perubahan-perubahan dalam pemikiran kognitif kita, menjadi afektif kita, menjadi psikomotorik kita, dan akan menjadi diri kita. Nah, itu yang luar biasa di mana sebenarnya Anda harus munculkan ke dalam diri Anda. Mampu meningkatkan mental, mampu bisa mengenal potensi dari diri Anda. Iya, dia sukses, nggak apa-apa. Atau orang lain lebih hebat, nggak apa-apa. Tapi kita punya mental lebih sukses dan kita harus lebih memiliki kesadaran, kebutuhan, potensi diri kita yang kita miliki. Nah, inilah yang perlu saya tanamkan bahwa semua orang punya hak yang sama. Saya selalu berpikir menjadi mahasiswa pertama magister psikologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi ternyata berdirinya UIN magister psikologi itu belum pernah menerima tunanetra. Dan saya adalah tunanetra pertama di magister psikologi UIN Syarif Hidayatullah. Dan IP-nya itu alhamdulillah, mungkin yang pada kuliah sudah pada paham tentang IP 1 4. Semester 1, semester 2, semester 3 saya 4. Kenapa? Karena teknologi. Jadi kalau tunanetra mau sukses, yang pertama kali kita sadari adalah kita harus menguasai teknologi. Benar yang tadi saya sampaikan tentang bikin makalah, bikin PowerPoint, saya sangat setuju, luar biasa. Kenapa? Karena memang kalau kita memiliki kemampuan itu, kita bisa terjun di mana saja. Kita bisa berhadapan dengan siapa saja, dan kita bisa kerjasama, bersaing, dan memiliki kepercayaan diri. Bahkan saya setiap hari membaca jurnal-jurnal internasional itu menggunakan teknologi komputer bicara, dan itu luar biasa. Dan saya berharap bahwa Anda semuanya belajar, semua belajar dan belajar terus biar Anda menjadi diri Anda hebat, bukan jadi diri Anda yang selama ini saya. Atau dia bilang hidup seperti air aja, mengalir, santai aja. Iya, boleh. Coba Anda bayangkan kalau saya ambil air, saya buang ke toilet, akhirnya Anda bersama siapa? Saya bersama sepeda. Kenapa? Karena Anda bilang seperti air mengalir, dan sekarang butuh Anda konsepkan diri Anda. Nah, ini sangat luar biasa. Lalu, apa sih perbedaannya antara fixed mindset dan growth mindset? Ini, yang fixed mindset ini yang terkadang masih ke bawah banyak orang. Contoh sederhananya, Anda bilang, Anda lihat Sofyan sukses, Anda lihat Bimbel ini hebat, Anda bilang dia hebat karena orang dia hebat, karena emang sudah pintar, atau dia pintar karena dia sukses, yang sudah sukses dari sananya, berarti Anda menggunakan fixed mindset. Anda membuat batas dalam diri Anda. Oh iya, dia pintar, emang udah pintar dari sananya. Aku belajar komputer kok nggak bisa-bisa. Dia memang udah pintar. Atau misalkan, oh dia mah pintar gara-gara kuliah. Atau misalkan, oh dia jago bahasa Jepang, kan dia khusus bahasa Jepang. Atau misalkan dia hebat. Nah stop, jangan jadikan diri Anda sebagai penonton, tapi dirikan Anda sebagai pemain. Atau selama ini Anda sebagai komentator, hanya mengkomentari aja kesuksesan orang lain. Atau selama ini Anda sebagai penonton, melihat orang itu sukses, dan hebat. Dan sekarang saatnya Anda sebagai pemain kesuksesan Anda sendiri. Dan Anda bisa mulai dari sini diskusi dengan Kak Sofyan atau teman-teman yang lainnya yang menguasai internet atau menguasai IT. Ini luar biasa. Bahkan saya juga sering konsultasi dengan Kak Sofyan karena saya belajar banyak dengan beliau. Karena kebetulan saya S1 bareng dengan beliau. Kebetulan saya juga satu kelas sama beliau, dan kita tahu, saling tahu, kita punya potensi masing-masing. Kita mengenal potensi kita. Kita mengenal apa yang perlu kita tingkatkan dalam diri kita. Nah, Anda juga harus mulai mengenal. Dan kita di sini butuh dukungan. Butuh untuk siapa? Orang tua, keluarga, guru, dan kita, diri kita, dan kita mulai tentukan kehidupan kita. Karena kita diberikan kemampuan untuk berpikir. Selama ini kita hanya bilang, ih Sofyan hebat, ih dia hebat, atau orang lain hebat. Tapi saat ini stop. Jadikan diri Anda sebagai pemain, jangan jadikan diri Anda sebagai penonton terus. Sana sebagai komentator, oh dia mah sukses begini, dia begini. Enggak stop. Sekarang ambil diri Anda, temukan mental sukses Anda dengan gaya Anda masing-masing. Anda punya gaya masing-masing, Anda bisa sukses tadi di hubungan internasional, nggak apa-apa, Anda boleh. Atau misalkan
Jadi guru boleh, atau misalkan menjadi konselor nggak apa-apa, atau Anda punya impian yang lain juga boleh. Jadi terus berkarya. Pantaskan diri Anda untuk bisa hadir di ruangan yang besar, yang kita bisa berinteraksi dengan orang-orang besar. Kapan kita mulai menghargai diri kita dan kapan kita mulai membuat konsep dalam diri kita. Kita buat konsep dan akhirnya itu muncul dalam diri kita. Nah, alhamdulillah saya bisa menulis buku dan saya juga sering jadi pembicara di mana-mana dan menjadi konsultan di beberapa perusahaan dengan keterbatasan sebagai tunanetra. Dan kalau Anda punya kemampuan, kembangkan dimanapun, dengan apapun, dengan cara apapun, tentunya dengan cara grow mindset yang baik. Pergerakan-pergerakan itu perlu Anda tindaki. Jangan dan hilangkan pikiran-pikiran bahwa nanti saya jadi apa dan gimana. Atau hidup santai aja, stop bersantai-santai, sudah habis waktunya Anda bersantai-santai. Tapi sudah saatnya Anda berkarya bersama-sama kita dan kita siap membantu Anda dan Anda juga hebat tentunya. Nah, biar seru-seru semakin asik, kita boleh interaktif aja nggak apa-apa. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan sama saya tentang apapun, saya siap membantu Anda untuk menjawabnya. Itu seperti MC, boleh untuk interaktif aja biar asik. Oke, baik Pak. Sedikit pertanyaan dari hati saya nih ya. Bapak katanya kecelakaan itu ya, SMA ya? Iya, saya mau benar. SMA kecelakaan. Itu berarti itu bagaimana kok bisa sampai maaf tidak bisa melihat gitu? Apa luka di mana gitu? Oh iya, jadi saya tuh dulu joki. Mungkin teman-teman suka lagi tidur jam 2 malam, 3 malam, tiba-tiba di jalan raya ada orang balap-balap liar. Nah, dulu saya masuk geng motor, Mbak. Jadi, saya tuh punya geng di Jakarta Selatan, dan saya suka balap-balapan liar jam 2, jam 3 malam, dan akhirnya saya mengalami kecelakaan yang insidennya itu tabrakan lagi balap-balapan liar, dan itu membuat kepala sebelah kanan saya itu terbentur aspal, dan akhirnya membuat mata sebelah kiri dan kanan saya akhirnya dalam waktu 1 bulan itu tidak bisa melihat yang pertama, terus yang keduanya dalam waktu 6 bulan nggak bisa lihat karena ada penyumbatan di kepala saya. Dan itu membuat saya depresi luar biasa, membuat saya takut dengan kegelapan, membuat saya bingung. Wah, saya bilang cewek mau sama saya nuntun-nuntun, itu awal tuh saya berpikir. Atau ada nggak sih perempuan yang mau nikah sama tunanetra? Karena saya jujur aja, saya sama sekali tuh nggak kenal tentang kehidupan tunanetra, dan akhirnya saya berkenalan dengan tunanetra yang lainnya. Ternyata hebat-hebat tunanetra yang lainnya di sini. Dan tetapi saya bilang kalau saya start dari awal, dan akhirnya membuat saya itu berpikir saya sukses dan akhirnya dari situlah yang luar biasanya. Bahkan jujur aja saya belajar tongkat itu gara-gara perempuan, Mbak. Jadi contoh sederhana itu saya datang ke salah satu acara dan saya datang perempuan tunanetra, ternyata dia tunanetra dari lahir. Dia tanya, Rispa, lu sini sama siapa? Sama nyokap gue. Lu dianterin nyokap lu, nanti lu kalau pacaran gue nyokap lu. Itu saya kaget. Waduh, gue selama ini kan anak motor yang ngomongnya itu sembarangan, yang ngomongnya asik santuy, tiba-tiba ada perempuan ngomong kalau nanti pacaran berdua karena pacarnya tuntun, saya kaget tuh. Akhirnya saya mulai menerima diri saya sebagai tunanetra, dan itu membuat saya pulih melihat teman-teman hebat, saya melihat Anda semuanya hebat, dan akhirnya membuat saya termotivasi. Jadi kebutaan saya akibat benturan. Jadi kalau sekarang alhamdulillah lukanya sudah hilang, tapi di mata sebelah kanan tuh pelipis saya itu masih ada robek kalau dilihat lebih dekat. Seperti itu, Mbak. Baik Pak. Satu pertanyaan dari saya ya. Maaf banyak pertanyaan nih. Apakah masih bisa untuk apa ya namanya diobati gitu ya? Oh iya, sebenarnya kalau secara medis di Indonesia itu sudah tidak bisa diobati. Oh gitu. Iya, tapi ada beberapa klien-klien saya yang mau bawa saya ke Singapura, ke Jepang untuk operasi mata, dan saya dikasih uang tunai lagi itu 2 M, Mbak. Tapi saya nggak mau, saya sudah menikmati hidupnya sebagai tunanetra. Jadi tunanetra itu asik loh, enak sebagai tunanetra gitu. Jadi saya sudah bisa nikmati. Jadi kalau saya kejedut atau saya kesandung, dulu saya marah. Sekarang kalau kejedut, aduh gimana sih ini pintu bukan lewat kalau tunanetra lewat gitu. Jadi
saya tuh jadi bisa menghibur diri saya. Dan itu kenapa saya pas tunanetra pada belajar IT, pada belajar bahasa Jepang, bahasa Jerman, atau bahasa Cina, dan saya itu belajar ilmu psikologi yang dimana saya mengenal diri saya perlahan-lahan. Jadi saya mengenal diri saya, mengenal tentang psikologi, tentang biologis, tentang mental, dan akhirnya membuat saya itu hidup semakin nikmat sekarang walaupun kondisi tidak bisa melihat kayak gitu. Wah, saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Apa ya? Luar biasa banget Bapak ya. Lagi dari saya. Oh iya Boleh ya boleh. sebelum nanti ada pertanyaan untuk para peserta. Nah, kan Bapak itu umur 17 tahun kan ya? Mengalami kecelakaan, lalu berapa lama bisa menerima keadaan? Saya untuk menerima keadaan itu saya 6 bulan saya untuk Uh, menerima. Tapi untuk 6 ngejalanin bulan. hidupnya kan terus berkembang sampai sekarang juga saya masih mempelajari tentang diri saya. Karena kebetulan saya emang senang ilmu filsafat di sini. Siapa diri Anda, mau kemana diri Anda, tujuan Anda siapa, dan menjadi apa gitu. Jadi saya mempelajari ilmu tersebut dan akhirnya membuat pikiran dan psikologi saya itu membuat happy terus. Ya, karirnya maaf mengganggu. Ada yang Boleh. Alicia mau bertanya. Di kolom chat juga ada pertanyaan dari Farhan. Alicia bisa bacakan pertanyaan. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya, kita batasi 3 orang ya. Ingin bertanya, dipersilahkan untuk Saya bertanya. izin bertanya dong, boleh? Boleh. Oke, halo Kak Despa, ini Alicia. Oke, Kak Despa boleh bertanya, kita kan sama-sama kons ya, sama-sama lulusan pendidikan profesi konselor. Jadi pertanyaan saya sebenarnya simpel sih. Setelah lulus dari program pendidikan konselor, gimana sih caranya, langkah-langkahnya supaya kita pertama sih dari diri sendiri, gimana sih dari diri sendiri, apalagi kan kalau saya sih jujur ya, karena tunanetra dari lahir sebenarnya kalau terima sudah terima saja, cuma kadang-kadang masih ada keraguan, bisa nggak sih gitu. Nah, pertama dari diri sendiri gimana sih supaya kita bisa benar-benar percaya sama diri sendiri. Oke, saya mampu, saya bisa bantu orang lain. Dan kedua, bagaimana sih memulai karir sebagai seorang konselor gitu, Kak Despa. Terima kasih. Nah, jadi kalau untuk ke diri sendiri, untuk semuanya, nah dalam ilmu psikologi kita tuh punya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu apa sih yang dibutuhkan oleh manusia? Secara teknis Maslow adalah dicintai, diakui, dispesialkan, dikhususkan, dan itu kita sangat senang di situ. Nah, kalau orang sudah memiliki syarat terpenuhi, misalkan di lingkungan, Anda diakui keberadaannya, di sekolah Anda diakui keberadaannya, dan Anda dicintai banyak orang, dan Anda ditunggu-tunggu banyak orang, berarti kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi. Contohnya. Dan lalu kita baru bisa beraktualisasi diri. Selama ini kita selalu menuntut diri kita untuk beraktualisasi diri. Atau kita mau sukses, tapi kebutuhan dasar kita tidak kita penuhi. Nah, lalu gimana Mas Despa cara kita mendapatkan kebutuhan dasar kita? Oke, gini sederhananya. Kita bisa dapat dari orang tua. Mas, orang tua aku jarang mengaku aku hebat. Atau Anda misalkan sudah bisa komputer, orang tua jarang bilang, ih kamu hebat ya. Atau misalkan kakak kamu bilang, ih kamu pintar ya. Mungkin ada yang mudah berkata seperti itu dan ada yang sulit untuk mengakui kehebatan anaknya. Nah, kalau misalkan kita tidak dapati dari lingkungan, dari tempat kerja, dari manapun, kita bisa berikan itu diri sendiri. Jadi kita harus mengenal mengenai afirmasi. Jadi kita bilang, saya pintar, saya cerdas, saya bahagia, saya sukses, saya cantik, saya happy, saya percaya diri.
Nah, itulah yang saya lakukan ke dalam diri saya. Kalau sekarang orang bilang, lu pinter Desya, iya gampang. Atau lu hebat Desya, gampang. Tetapi dulu sebelum orang berkata seperti itu dan berkata mengenai tentang saya itu dulu sering mengafirmasi diri saya. Dan saya sering mengambil ketenangan secara psikologis dan biologis. Saya duduk santai dan saya bilang ke dalam diri saya pintar, saya cerdas, saya bahagia, saya senang. Kenapa? Karena banyak orang selama ini atau Anda atau siapapun di luar sana, dia bilang gini, saya mau kok menjadi pendengar baik Anda. Atau bilang seperti ini, kapanpun Anda butuh saya siap membantu Anda. Atau lainnya, lu kalau lagi bete, hubungin gue aja. Atau lagi suntuk, iya. Itu hebat, Anda peduli dengan orang lain, tapi pertanyaannya adalah selama ini, apakah Anda peduli dengan diri Anda? Anda peduli dengan pikiran Anda peduli dengan perasaan Anda, atau Anda peduli dengan masa depan Anda? Nah, itu yang kita perlu tanamkan ke dalam diri kita, agar nanti kepercayaan diri kita semakin muncul dan tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena kebutuhan dasar kita perlu ditanamkan. Dan cara mindset-nya menggunakan grow mindset. Kalau kita menggunakan fixed mindset, dia bilang apa? Iya, kan Kak Despa konselornya udah lama. Pasti itu adalah orang yang menggunakan fixed mindset. Karena misalkan gini, iya, Kak Despa memang karena kuliah, makanya dia hebat. Berarti dia menggunakan fixed mindset. Kalau kita menggunakan grow mindset, Anda sukses, saya pasti. Anda sukses, saya lebih sukses. Anda mampu, saya juga pasti mampu. Mas, tapi dia baru sebentar udah bisa loh. Nggak apa-apa. Kalau kamu 5 kali baru bisa, nggak apa-apa. Ini berbicara tentang proses. Jadi grow mindset adalah step by step, pasti mampu dan pasti bisa. Walaupun sedikit, Anda yang penting menggunakan grow mindset Anda biar Anda sukses. Anda sudah hebat. Anda sudah keren. Dan lalu gimana sih menjadi berkarir di konselor? Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah, pertama adalah, kalau saya pribadi, ya karena Anda sebagai konselor, Anda memiliki kartu anggota. Dulu, kartu anggota itu nanti Anda akan bergabung dengan para konselor se-Indonesia. Nah, setelah Anda bergabung, di sana Anda akan bisa sharing banyak, dari Sabang sampai Merauke, para konselor-konselor yang ada dimanapun di Indonesia. Nah, dari sana baru Anda buka izin praktek profesi. Nah, disitulah yang mulai berkarir. Karena jangan sampai Anda sudah lulus konselor, tapi pas ditanya kartu keanggotaan konselor tidak dipegang. Seperti saya punya kartu anggota, punya izin praktek, dan kita berawal dari sana dulu. Itu bisa Anda buka praktek. Kenapa? Karena layanan kita adalah layanan yang luar biasa, yang bisa meningkatkan potensi, membantu banyak orang, dan bahkan di instansi. Bahkan ini, kemarin saya baru kontrak untuk melakukan layanan konseling, di satu perusahaan itu dibayar 77 juta untuk selama 3 hari. Dan itu sebagai konselor di instansi perusahaan. Dan itu luar biasa. Mungkin Anda yang sudah mengambil jurusan bimbingan konseling, Anda bisa lanjutkan pendidikan profesi konselor juga boleh. Nggak apa-apa. Gimana Mbak? Paham atau mau tanya lagi? Oke, paham. Terima kasih sekali Kak Despa. Iya, sama-sama. Sukses ya. Ya, terima kasih. Belajar dari Kak Despa pastinya. Siap. Baik, terima kasih Kak kesempatannya. Silakan yang lain. Silakan yang bertanya. Iya, bebas tanya apa aja, boleh tentang pribadi, tentang karir, atau tentang apapun boleh tuh. Tentang mau kuliah, tentang apa boleh. Karere, Ya. ada pertanyaan dari Farhan di kolom chat, mungkin bisa dibaca. Oke, ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang konservatif, tentunya dalam konteks menerima anak yang tunanetra? Nah, itulah yang dimana sebenarnya perlu namanya layanan konseling. Nah, makanya insya Allah ke depannya saya akan coba untuk buka layanan konseling untuk difabel. Kenapa? Karena orang tua itu perlu dikasih
pemahaman namanya layanan informasi. Selama ini gimana caranya tentang memandang difabel, memandang tentang anaknya, dan bahkan itu juga terjadi sama orang tua saya juga. Bingung tentang masa depan anak saya, dan kaget, dan nggak terima, dan melarang, nggak boleh keluar, nggak boleh main, takut jatuh, atau misalkan ke depan jadi apa, itu banyak. Dan itu perlu dikonseling. Siapa yang dikonseling? Yang konseling adalah orang tuanya. Kenapa? Agar dia tahu gimana tunanetra atau anak yang memiliki anak difabel, gimana proses-proses itu terjadi, dan proses apa yang step-step apa yang akan dilakukan. Jadi kita perlu namanya layanan konseling. Jadi nanti juga lembaga ini akan mempersiapkan layanan konseling untuk orang tuanya, jadi nggak usah khawatir. Tugas Anda adalah belajar dan serahkan orang tuanya ke Kak Sofian. Nanti di konseling sama Kak Sofian agar tahu apa ya, sikap apa, perilaku apa, atau dukungan apa, dan seperti apa ya sebagai orang tua untuk memberikan dukungan terhadap anak yang memiliki keterbatasan seperti kita. Seperti karena orang tua seperti itu karena dia tidak tahu. Jadi nanti dengan layanan konseling kita akan coba untuk bantu untuk bisa mengerti dan memahami tentang kondisi anak agar sukses kita bersama. Bahkan alhamdulillah ya sama orang tua saya juga dulu bingung, takut, dan nanti saya sama siapa, nanti orang tua kalau meninggal di mana, dan pekerjaan di mana, dan ngelarang ini, ngelarang itu, dan akhirnya apa? Sekarang saya bisa mampu membelikan rumah, mobil, dan lain-lain. Nah, itu ya orangnya kita pasti yakin Anda semuanya membahagiakan orang tua Anda. Dan sekarang bilang sama orang tua kalian, "Ma, aku mau belajar komputer, aku mau jadi orang sukses." Kata Kades, Pak, kalau aku nggak nguasain komputer, aku akan ketinggalan zaman. Karena sekarang zaman teknologi. Anak SD aja mah sudah jago internet, aku mau jago. Aku mau kursus, nggak apa-apa. Ini zaman investasi. Jangan investasi perut, makan, daging, sate, stop. Investasi tempe, tahu nggak apa-apa. Sekarang saatnya Anda investasi pikiran Anda. Investasi ilmu Anda, investasi pikiran, pengetahuan, dan wawasan, agar Anda semakin nikmat menjalani hidup seperti hari ini. Oke? Berarti ada lagi pertanyaan? Sekali lagi berarti ya? Baik. Ini udah 2 ya? Iya, ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Oh, terima kasih. Boleh, Mika dibuka langsung nggak apa-apa kalau mau. Iya. Biar kedengeran suara ya. Mungkin ada yang lagi nih ingin bertanya. Kapan lagi kan? Atau kita dari bisa pihak bertanya? orang tua boleh nggak apa-apa Mbak? Atau ada orang tua boleh? Atau dari anak langsung? Yang ingin bertanya, silakan untuk membuka mic-nya ya. Kapan lagi nih kita bisa bertemu dengan konselor yang sangat luar biasa. Atau dari saya lagi nih pertanyaannya. Iya boleh, mau nanya apa Mbak? Nah, Kak, saya nih, boleh ya satu lagi ya pertanyaan. Ini banyak ya, nggak semua orang tua yang menerima anaknya tunanetra kan. Saya pernah ngajar di SLB dan itu anak tersebut tunanetra dari lahir dan dia dibuang persis di depan gerbang sekolahan saya. Nah, itu aja kan apa sih menurut saya tuh kasihan gitu kan. Menurut Kak Despa tuh gimana nih? Iya, jadi memang inilah kurangnya edukasi terhadap orang tua yang memiliki anak difabel. Iya, Dia pikir membebankan, memalukan, menakutkan. Nah itu dia. iya, Jadi makanya insya Allah nih lembaga Sofian ini kedepannya akan buka layanan mengenai edukasi terhadap orang tua yang memiliki anak difabel. Jadi kita bukan hanya anaknya aja, tapi insya Allah kedepannya orang tuanya. Bahkan insya Allah Desember nanti ada hari difabel. Kita akan coba bikinnya insya Allah bersama Sofian, bersama Givari tentunya, dan tim-tim di sini tentunya untuk mengedukasi bahwa jangan takut punya anak difabel. Bahkan sekarang, saya kalau lagi main ke rumah teman saya nih,
duduk nih. Tuh, apa kata orang tuanya? Des, mendingan anak gue buta sekali, Anda kayak lu gitu. Malah banyak orang tua yang bilang, ah, minat punya anak tunanetra, Des. Ya. Jadi pas ngeliat saya tuh malah banyak teredukasi pengen anak tunanetra. Atau teman saya pribadi, dia bilang, Des enakan jadi tunanetra ya. Dia bilang, malah orang sudah mulai berpikir pengen berebut jadi tunanetra. Mungkin saking terinspirasinya bahwa saya tuh happy aja jadi orang tunanetra. Makanya pertanyaannya, apa sih bedanya sebelum tunanetra sama tunanetra? Saya bilang sama aja. Karena itu kebahagiaan bukan di penglihatan, tapi kebahagiaan ada di hati kita. Jadi yang membuat saya bahagia adalah hati saya, bukan penglihatan saya. Jadi apa bilang, aduh gimana tuh, jalan ribet, nggak apa-apa. Yang bahagia itu bukan kaki, tangan gitu. Nah, kenapa tangan? Karena tangan itu ada di hati. Nah, jadi luar biasanya adalah Anda selalu berpikir, bahkan setiap saya bertanya atau saya ditanya orang, Des, lu bisa lihat bisa pakai kaki. Kenapa kok pakai kaki? Karena ada mata kaki. Saya menghibur diri saya, bahkan ini perlu kita tanamkan ke dalam diri kita. Sudah saatnya Anda itu berdamai. Saat ada orang bilang, tunanetra, nggak apa-apa, dia berbicara kebenaran. Dulu pertama kali saya datang ke yayasan, tiba-tiba ada orang tabrak, jebret, dasar lu buta. Itu saya bilang, kacau, galak banget nih orang kalau ngomong. Sampai saya tuh bingung, setiap nyenggol tunanetra, dia bilang, dasar lu buta. Padahal yang ngatain buta juga. Ternyata itu sebagai hiburan, ternyata. Dan akhirnya saya, karena hati saya sedang bermasalah, waktu itu saya sempat emosi, dan akhirnya sekarang saya tuh enak. Bahkan kalau saya lagi nabrak cewek cakep, kata mbak-mbaknya, saya bilang, maaf mbak, nggak apa-apa mas, tuh nabrak cewek cakep aja, dia bilang nggak apa-apa. Saking nikmatnya menjadi tunanetra. Makanya Anda cari hal apapun yang membuat Anda bahagia, hibur dengan gaya Anda, belajar dengan gaya Anda, terus sukses dengan profesi Anda masing-masing, jangan tiru, karena meniru, oh dia sukses, saya mau kayak dia, capek. Tapi Anda bisa sukses, kenal minat bakat Anda kembangin, oh saya di sini nih minat saya, oh di sini bakat saya. Karena saya kebetulan memang senang di dunia psikologi dan konseling, akhirnya saya menjadi konselor. Dan Sofyan memang memperdalam dunia IT, Givari mempelajari dunia bahasa dan hubungan internasional, dia sukses di bidang masing-masing. Tapi saatnya kita berbicara, bercanda bareng enak. Kita berbicara tentang kebahagiaan, bukan ketakutan. Oke, ada lagi atau cukup? Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kalau dari saya cukup, Kak. Halo, Kak. Oke. Mau tanya. Kak. Oh, silakan tuh, ada yang ingin bertanya dulu. Boleh, silakan bertanya. Iya. Yang ingin bertanya. Halo Kak Desta, salam kenal. Nama saya Andi. Saya apa namanya? Tadi saya dengar Kakak ada nulis buku gitu kan? Iya benar. Kalau boleh tahu apa motivasi Kakak sampai menulis buku itu? Judulnya apa tadi Kak? Lupa aku. Menjadi cahaya dalam kegelapan. Oh iya. Kalau boleh tahu apa motivasinya Kak? Terima kasih. Motivasi saya akan hilang di dunia dan saya akan terkubur dengan tanah. Tapi saya membuat sesuatu saat nanti setelah saya tak tiada, saya pengen ada karya yang terus bertumbuh. Jadi saya ini contoh sederhana lah, saya baca bukunya Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud itu udah nggak ada, udah meninggal. Tapi buku saya baca sampai sekarang, saya pengen setelah saya meninggal, ada karya saya yang terus dipraktekkan. Kayak buku-bukunya Maslow, itu saya baca sampai sekarang. Bukunya psikologi kepribadian, itu saya baca tokoh-tokohnya, dan orang itu udah nggak ada, dan saya terinspirasi dengan beliau. Walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi ada ilmu yang terus mengalir, dan akhirnya saya nulis buku. Dan bahkan sekarang saya lagi nulis buku lagi, dan insya Allah nanti setelah saya lulus S2, saya akan launching buku tentang psikologi. Dan saya mau doanya, karena insya Allah saya akan sidang tesis dalam waktu cepat dan dekat ini. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya?
Iya, Karere ingin bertanya nih kalau pertanyaan ada lagi pertanyaan. Halo? Iya. Iya. Iya, Mas Ispa ingin bertanya nih. Tadi menarik mengenai grow mindset ya, tadi disebutkan grow mindset. Menunjukkan bahwa jika Anda bisa, saya juga bisa. Nah, permasalahannya adalah ketika kita sudah mempunyai mindset, Anda bisa, saya juga bisa. Kemudian ternyata kita merasa bahwa itu bukan bidang saya, atau itu bukan bakat saya. Itu bagaimana cara kita bisa menemukan, oh ini ternyata memang bidang saya dan bakat saya. Jadi saya bisa sukses dan berkembang di bidang ini, seperti itu. Dan bisa bersaing dengan orang yang menggeluti bidang yang sama. Bagaimana kira-kira itu? Oke, ini dengan siapa? Given, Pak. Oh, Givari. Oke, luar biasa. Nah, jadi yang pertama adalah sebelum kita mengenal tujuan kita, dan kita harus mengenal apakah ini minat atau bakat kita, apakah ini fashion kita. Itu sangat penting. Kenapa? Makanya layanan konseling itu sangat perlu, Givari. Jadi, oke gini, misal kita sebagai guru bahasa Jepang atau kita sebagai guru IT, informatika, ditanya, apa ini Anda belajar ini karena apa? Dan kita akan tahu, oh ternyata dia minat. Atau dia hanya sekedar pengen aja gitu. Atau karena dia disuruh aja orang tua. Atau dia nggak tahu. Jangan-jangan kita SMP karena lulus SD. Atau jangan-jangan kita lulus SMA karena lulus SMP. Atau jangan-jangan kita kuliah habis lulus SMA. Atau jangan-jangan Anda belajar statistik karena Anda kuliah. Karena dia adalah bagian mata kuliah. Atau Anda belajar ilmu tentang ekonomi karena jurusan ekonomi. Nah, makanya kalau kita menyadari tentang potensi kemampuan dasar yang kita miliki dan kita akan berjalan di track kita nggak akan melihat ke kiri, kita nggak akan melihat ke kanan, dan kita tidak akan tergoda dengan siapapun. Karena kita punya tujuan yang lebih terstruktur, terpola, teratur gitu. Nah, makanya dari sana kita akan perlahan-lahan kita akan sukses di bidang kita masing-masing. Nah, tentunya itu perlu namanya untuk penggalian individual, kita butuh namanya layanan konseling. Kenapa? Karena saya harus butuh modeling seseorang yang perlu saya konseling nanti agar akan teranalisa, terdiagnosa, terukur, teratur, tersusun pola strukturnya. Agar nanti apakah ini minat dia, apakah ini bakat dia, nanti dia akan sukses di bidang dia. Itulah fungsi namanya melakukan layanan konseling di seluruh lembaga apapun, perusahaan, keluarga, ataupun sekaligus diri kita. Seperti itu. Oke, Givari. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, thank you, Givari. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Luar biasa nih, banyak pertanyaan. Oke. Ya, saya doakan sukses buat Anda semuanya. Pokoknya boleh gini aja, kalau Anda misalkan nanti mau bertanya lagi, boleh di IG saya, kalau enggak di konselor _Despa Dendi Irawan. Nanti boleh di DM. Nah, bilang saya nih lentera eksklusif yang tadi acara, nanti boleh kita berlanjutkan di IG. Gak apa-apa. Tenang aja kok, kegelapan bukan hal yang menakutkan. Kegelapan adalah bagian dari cahaya yang butuh diterangkan. Jadi kita menjadi cahaya bareng-bareng, jalan bareng-bareng, happy bareng-bareng. Pokoknya saya siap bantu Anda. Anda mau, Mas, saya mau konsultasi dong, Mas. Nggak apa-apa, konsultasi aja boleh. Mas, saya mau curhat, boleh. Mas, saya mau sukses, boleh. Gimana cara sukses? Boleh. Pokoknya nanti saya siap diskusi bersama Anda. Pokoknya jadiin, kalau Anda usianya 30 tahun ke bawah, jadiin kakak ini Kak Despa ya, nggak apa, karena usia saya 33 tahun. Tapi kalau kelas pantaran, panggil aja Bro Despa, nggak apa-apa. Iya, karena dan saya kayak, oke ya? Iya, dan Mas Despa juga baru kemarin juga nih ulang tahun nih, tanggal 17 Februari. Iya benar. Selamat ulang Iya, tahun, Mas Kak Despa. Despa. Oke, sama-sama. Terima kasih Sofyan. Insya Allah nih Lentera Eksklusif hebat. Amin. Karena di sini Insya Allah yang Ane doain ini sebagai gerbang kesuksesan difabel. Kenapa? Karena syarat sukses Anda harus bisa teknologi. Kalau Anda nggak bisa, Anda akan diam, duduk, dan sepi. Makanya saya bisa tahu jurnal-jurnal internasional karena ada IT ini, ada
komputer bicara. Kalau enggak mah pasti saya bingung juga. Pokoknya terusan berkarya, Gevari, tim-tim semuanya, MC, pokoknya kita insya Allah sukses bersama. Oke, sampai jumpa nanti di komplek kita bersama. Jadi kita insya Allah ke depannya punya rumah di perumahan. Ya, terima kasih banyak Despa. Oke, semuanya terima kasih. Goodbye Yan, gue mau undur diri karena ada acara lagi. Ya. Terima kasih semuanya. Gevari, tim, semuanya peserta. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Iya, terima salam kasih. kenal ya semuanya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dendi Irawan SPD Kons atas motivasi dan ilmu yang diberikan. Wah, saya jadi terpacu nih untuk belajar dan belajar lagi. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan ini. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pembicara, narasumber, moderator, serta para peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa kepada para peserta untuk mengikuti workshop sesi pertama pada hari Minggu 20 Februari 2022 pukul 09 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Serta mengisi form kan. Baik, acara dibuka dengan doa dan ditutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Abizar Gifari Nasir S.Sos. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung acara. Alangkah baiknya kita menutup acara pertemuan hari ini dengan sama-sama membacakan doa kepada Tuhan kita. Bagi teman-teman yang beragama Muslim, kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita, memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada teman-teman yang beragama lain, silahkan untuk berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul bersama-sama dalam rangka memeriahkan hari jadi Republik yang keempat untuk mempererat tali silaturahmi di antara kami. Berikanlah kami rahmat dan nikmat-Mu, nikmat takwa, nikmat iman, agar kami selalu melihat-Mu dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha besar dan maha melimpahkan keberkahan. Pada hari yang berbahagia ini, limpahkanlah keberkahan kepada kami semua. Revisi, institusi, tamu undangan, moderator, dan para peserta pada hari ini. Berikanlah keriduan-Mu kepada kami semua, agar ringan segala langkah kami dalam mencapai semua cita-cita dan harapan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha pengasih, lagi maha melapangkan. Berilah kemudahan dan kelancaran bagi seluruh peserta untuk mengikuti seluruh kegiatan workshop dan kompetisi karya ilmiah Lentera Inklusif 2022. Dan permudahlah para peserta untuk mencerna dan menyerap seluruh ilmu yang akan mereka dapatkan dari seluruh kegiatan kami. Dan juga jadikanlah ilmu yang mereka dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna di hari kemudian kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha melindungi, lagi maha memelihara. Lindungilah kami semua, saudara kami, keluarga kami, kedua orang tua kami, dari wabah dan berbagai mara penyakit. Dan berilah kami nikmat kesehatan, agar kami dapat menjalankan semua aktivitas kami dengan fisik yang kuat. Dan bagi mereka yang sedang terbaring sakit mereka ya Allah, dan ampunilah semua dosa-dosa mereka, agar mereka bisa kembali bersama-sama kami di tengah-tengah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami semua, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, saudara dan kerabat kami semuanya, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur, serta wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.